Punya uang 300.000 dan kamu lagi nyari HP Android dengan baterai di atas rata-rata, kamu udah di video yang tepat. Tonton video ini sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Arif Retro Track. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Amin. Pada video kali ini saya akan mereview HP Realme C15. Yap, handphone ini pertama kali rilis yaitu pada bulan Juli 2020. Udah 6 tahun. Nah, kira-kira untuk tahun ini masih oke nggak ya untuk pemakaian sehari-hari? Lalu performanya gimana buat main game, sosial media, dan untuk nonton YouTube serta hiburan lainnya? Pertama kali rilis, handphone ini mempunyai 3 varian RAM ya, yaitu 364, 464, dan 4128. Ada yang beli dari baru dan masih pakai sampai sekarang? Tulis di kolom komentar ya. Kita berbagi cerita dan pengalaman menggunakan Realme C15 ini. Nah, sebelum masuk review, kita lihat dulu baterainya ya. Saat ini ada di 54%. Nah, nanti kita lihat berkurangnya berapa sampai dengan kesimpulan di akhir video ini. Oh iya, HP ini saya dapetin harganya 300 ribuan ya. Tepatnya 375 di Facebook Marketplace. Pertama kali sih yang jual itu buka harga 500. Tapi ternyata handphone ini ada minusnya ya, yaitu sensor sidik jarinya ini sudah nggak fungsi sama layarnya agak ngangkat sedikit. Nah, di sini layarnya tuh kelihatan agak bocor ya, ada cahaya yang keluar. Jadi akhirnya saya tawar lagi menjadi 375. Menurut teman-teman kemahalan atau kemurahan? Tulis di kolom komentar ya. Secara desain menurut saya HP ini cukup oke ya, dengan bentang layar 6,5 inch, dengan sisi-sisi layar atas, samping kanan, kiri, dan bawahnya udah cukup tipis ya. Nah, untuk di sebelah kanannya ini ada volume up, volume down, sama tombol power. Untuk sensor sidik jarinya tadi ini ada di belakang ya. Nah, untuk kameranya ini ada 4 di sini. Modelnya tentu saja belum boba ya, seperti handphone zaman sekarang. Ini hampir sama dengan Realme C11. Cuma kalau Realme C11 itu hanya ada 2, kalau ini ada 4, tapi bentuk kotaknya sama persis. Nah, ini bahannya plastik ya. Nah, ini yang C15 seperti diamond cut. Sebelah kirinya ini ada SIM tray. Ini bukan hybrid ya, jadi bisa langsung 2 SIM card dan 1 memory card. Di atasnya ini seperti biasa polosan, kalau di merek sebelah pasti ada infrarednya. Untuk di bawahnya ini ada 1 speaker, ini masih micro USB ya, tapi udah fast charge di 18 watt serta jack 3,5. Untuk sosial media jangan khawatir ya, handphone ini masih bisa install WhatsApp. Bisa juga Facebook, tentunya untuk mencari handphone second di Facebook Marketplace ya. Buat nonton TikTok ini juga masih bisa, tapi agak lambat ya ketika kita scroll gini. Saya coba nonton YouTube dengan resolusi tertinggi yaitu di 1080. Apakah aman ya? Nah, biasanya kalau dia nggak kuat antara suara sama gambar beda. Coba kita lihat. Wah, ternyata agak delay ya. Agak nggak sinkron tuh suara orangnya, melambat. Padahal ini menggunakan wifi, dia agak-agak nggak kuat ternyata ya. Saya coba main Mobile Legends dengan rata kanan. Nah, ini untuk main Mobile Legends di rata kanan aman ya teman-teman, nggak terlalu terjadi drop frame atau nge-lag yang berarti. Main Plants vs Zombie ya, ini aman banget ya, nggak ada delay sama sekali. Coba kita tanam bunga matahari dulu. Nah, gini dia. Kita tinggal tunggu zombie-zombie datang. Roblox di grafik 5 ya, dengan server The Strongest Battleground. Ternyata nge-lag ya. A few moments later. Baru 2 game, bagian belakang udah agak anget nih. Tapi saya mau tes kameranya, hasilnya seperti ini. Menurut saya sih cukup oke nih dengan harga 300 ribuan. Hasilnya seperti ini. Ini videonya menurut saya dengan harga 300.000 ya cukup oke sih ya. Ini paling nggak detail-detail dari objeknya terlihat dengan sangat jelas nih, terutama yang hitam ini ya. Nah, sayangnya handphone ini masih cukup banyak aplikasi bloatware ya, seperti Realme C11 yang sebelumnya saya review ya, itu seperti ini, ada Baca Plus, lalu ada GNT, lalu ada apa nih, ruang game. Nah, itu nggak bisa kita hapus ya, sayang banget. Sebenarnya kalau bisa kita uninstall itu lumayan ya, cukup menghemat memori. Sayangnya itu sih. Saya mau cek responsifnya ya. Biasanya kalau lagi nonton video langsung saya tekan home, apakah dia langsung bisa kembali? Ternyata bisa, berarti cukup oke ya. Di handphone sebelumnya Realme C11 saya cek itu dia agak lemot ya. Nah, sekarang saya mau coba dari keadaan mati lalu nyala. Oh, cukup cepat juga ya, jadi cukup oke ini handphonenya.
Nah, ini juga perpindahan antar transisinya cukup oke. Enaknya lagi, Realme C15 ini sudah support mode gelap atau dark mode ya. Pertama kali dikenalkan di Android itu di Android 10. Secara spesifikasi, Realme C15 yang saya review ini mempunyai RAM 3GB dan memori internal 64GB. Jadi ini seri terendah atau terbawahnya dari Realme C15 ya. Untuk hardware-nya menggunakan MediaTek Helio G35, ini sama persis dengan yang digunakan oleh Realme C11. Gunakan GPU PowerVR ROG GE8320, ini juga sama persis dengan Realme C11. Dengan kepadatan layar di 269 ppi, resolusi 720x1600 dengan refresh rate masih 60Hz. Sistemnya benar terbaca Realme C15. Setahu saya belum ada refurbished. Lalu sistem Androidnya ini sudah di Android 11. Makanya dia bisa dark mode atau mode gelap. Baterainya di 6000 mAh. Kalau tadi kita mulai baterainya itu di 54%, sekarang di 47%. Jadi berkurang sekitar 7%. Tapi udah kita install berbagai macam game dan kita udah tes ya. Hanya berkurang 7%. Menurut teman-teman hemat nggak? Untuk jaringan ini masih 4G, belum support 5G ya teman-teman. Untuk kamera belakang ini di 13 megapiksel, ada 4 tadi udah kita tes, dan di depannya yaitu 8 megapiksel. Untuk sensor-sensor cukup lengkap tapi belum support NFC ya. Tadi Realme C15 ini juga bisa mode ketuk untuk hidup ya. Jadi kita tinggal ketuk 2 kali kayak tadi, dia akan nyala, lalu ketuk 2 kali lagi dia bisa mati. Lumayan untuk handphone lama, bisa menghemat. Kita neken tombol fisik power-nya ya, jadi nggak cepat rusak. Keren kan? Nah, jangan lupa juga selalu cek bintang pagar 06 pagar ya untuk cek IMEI-nya. Ini IMEI-nya muncul, jadi dipastikan bisa semua operator Indonesia. Sekarang saatnya kesimpulan. Menurut saya dengan budget 300 ribuan, handphone ini bisa banget jadi pilihan. Kenapa? Menurut saya yang pertama itu desainnya masih oke ya, masih kekinian dan nggak terlalu ketinggalan. Lalu baterainya tadi menurut saya sih cukup awet, yaitu hanya berkurang 7% ya. Di awal mula tadi kita 54, sekarang 47. Tapi saya sudah nginstal cukup banyak aplikasi nih. Seperti ini, itu tadi saya termasuk install dan tadi kita juga udah ngetesnya ya. Walaupun di bagian belakang tadi agak anget, tapi handphonenya masih oke. Lalu juga untuk sosial media ini bisa banget ya. WhatsApp, Facebook, Instagram, semuanya masih bisa. Dan untuk TikTok tapi memang bisa tapi jadi agak lambat. Untuk YouTube juga masih oke, walaupun di resolusi tertingginya dia belum terlalu smooth ya berjalannya. Untuk pengisian juga udah di 18 watt ya, walaupun memang sayangnya masih micro USB dan speakernya hanya ada 1, tapi ya lumayan lah. Untuk main game juga tadi oke ya, walaupun di Roblox itu dia agak tersendat atau bener-bener nge-lag ya, tapi main Mobile Legends dan Plants vs Zombie itu aman banget ya teman-teman. Oke deh, sekian dulu review dari saya. Jika bermanfaat silahkan like, comment, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.